berkarakter itu kita berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Maratun? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu Maratun, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan kemarin ya, bahwasannya hari ini adalah jadwal observasi untuk supervisi akademik yang akan Bu Maratun laksanakan nanti ya. Nah, nanti di kelas Bu Maratun melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya sebagai observernya. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar di kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Maratun ya. Di sini yang pertama, berapa persen pencapaian pembelajaran di kelas Bu Maratun? Ya, sebelum saya menerapkan pembelajaran ini, sebelumnya saya telah menerapkan di kelas sebelumnya. Alhamdulillah sudah tercapai hampir 80-90%. Oh, oke, baik, sudah sampai 80-90% ya Bu ya. Ya. Lalu adakah masalah atau kendala yang sering dihadapi Bapak sama Ibu Maratun? Ya, paling kendala di teknis seperti misalnya mereka kan presentasi nih. Biasanya ada yang penggunaan hasil presentasinya itu bisa dituangkan di Canva ataupun di LKPD. Nah, biasanya yang di Canva itu ada proses di teknis dari segi infokusnya atau listriknya mati, seperti itu sih. Pas pada saat proses pembelajaran yang sudah saya terapkan yang lalu itu, tapi bisa ditangani dengan mereka pakai yang offline atau LKPD yang print outnya itu. Oke, berarti sudah ada LKPD-nya ya Bu ya untuk membantu solusi dari kendala yang Ibu hadapi? Iya. Oke, baik. Lalu jenis penilaian apa Bu yang digunakan dalam proses pembelajaran Ibu di kelas nanti? Ya, ada yang pertama penilaian sikap, terus ada penilaian secara keterampilan gitu dari mereka berdiskusi ataupun mungkin nanti mereka presentasi. Kalau sikapnya juga kan terlihat di sana. Dan nanti ada asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif. Kalau yang kognitif itu kan ada pretest, ada posttestnya, itu lebih ke penilaian kognitifnya ya, pengetahuannya. Sikapnya juga ada. Dan kalau keterampilan itu tadinya sih saya menerapkan lebih ke Canva gitu, kalau memang ada beberapa satu kelompok yang memang mereka itu bisa gitu mengaplikasikan Canva, cuman hanya mewakili kelompoknya saja, jadi tidak terlalu semuanya gitu bisa menerapkan Canva itu, hanya sebagian saja. Baik, berarti jenis penilaian yang Ibu gunakan di sini adalah sikap dan keterampilan ya Bu ya? Dan juga pengetahuan. Dan juga pengetahuan yang ditampilkannya dalam berbagai bentuk ya Bu, salah satunya yakni di Canva. Berarti selain media yang digunakan dalam proses pembelajaran Ibu selain Canva tersebut, ada lagi nggak Bu? Ada PowerPoint, sama saya membuat bahan pembelajaran untuk mereka, kan biasanya dari buku itu kurang, jadi saya bikinkan e-modul gitu. Ya, jadi mereka nanti tinggal mengklik link tersebut gitu. Oke, baik. Dan jadi medianya PowerPoint sama link modul tadi atau e-modul tadi. Oke, berarti ada link modul ya atau e-modul ya, internet modul. Dan juga PowerPoint. Kira-kira nih Bu, bagaimana tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran Ibu nantinya? Ya, alhamdulillah sih yang kemarin sudah diterapkan, mereka merespon dengan senang gitu, karena kan 3 JP ya, 3 jam pelajaran itu kan cukup panjang, tapi ternyata mereka tuh tidak terasa gitu, tahu-tahu sudah selesai, padahal banyak rangkaian yang mereka lalui seperti mungkin mengamati video, mereka bekerja kelompok, presentasi, dan juga mereka merefleksikan hasil pembelajaran hari itu terus selesai gitu. Jadi mereka nggak kerasa ya Bu ternyata gitu, karena memang kita berusaha bagaimana caranya mengajar kepada anak itu, mereka itu seneng gitu, nggak beban. Alhamdulillah responnya bahagia, senang, gembira.
Berarti dari tanggapan siswa itu kita bisa melihat alokasi waktu ya Bu ya, yang sudah Ibu terapkan. Nah, alokasi waktu tersebut kan pasti sudah tertuang di dalam RPP yang Ibu susun ya. Iya. Baik. Lalu adakah kesulitan dari RPP yang Ibu susun tersebut Bu? Ya, alokasi waktunya kan 3 JP ya, atau 3 jam pelajaran. Adapun kesulitan untuk saya menyusun RPP mungkin karena sekarang kurikulum merdeka, jadi saya bukan RPP, lebih ke modul. Oke, Iya. modul ya Di Bu ya. modul itu kan adanya CP, TP gitu ya. Nah, di situ mungkin yang masih agak kurang familiar gitu. Tapi ternyata pas dijalankan itu hampir mirip dengan RPP gitu sih. Oke, baik. Berarti kesulitannya hanya modulnya saja ya Bu ya? Iya, yang masih awam karena masih baru gitu Karena kita kurikulum baru merdeka. ya. Iya, bukan RPP lagi. Betul. Lalu Bu, kira-kira nih Bu, kalau modul ajar sudah ada ya, dan juga Ibu sudah menyiapkan pembelajaran yang interaktif ya. Lalu bagaimana cara Ibu menarik atau minat siswa nanti dalam ikut aktif dalam KBM Ibu? Iya. Yang namanya siswa itu kan bervariasi ya. Ada yang memang sangat excited gitu, ada yang diem aja. Nah, itu kita harus punya beberapa trik, salah satunya itu menggunakan ice breaking. Ya, terus diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Atau kadang sih bisa saya belikan reward berupa coklat ataupun permen seperti itu. Oke, ice breaking ya, dan juga reward beserta Dan pertanyaan dengan pemantik. Oke, pertanyaan pemantik. Lalu Bu, dari hal tersebut, jika nanti ada siswa yang masih kurang dalam pencapaian tujuan pembelajaran, kira-kira Ibu akan melakukan apa nih Bu? Iya. Nanti itu kan saya melakukan beberapa asesmen ya. Baik itu pretest maupun post-test, dan juga dari penilaian kerja kelompok presentasinya gitu, yang sekiranya ada anak yang nilainya mungkin belum maksimal gitu ke arah sana. Ya, yang pertama saya harus lakukan yaitu melakukan remedial buat anak-anak yang kurang tersebut. Untuk anak yang memang sudah di atas jangkauan itu pengayaan. Oke, baik. Remedial ya Bu untuk anak yang kurang, dan juga pengayaan untuk anak yang lebih ya. Oke, baik. Itu aja Ibu daftar dari pertanyaan sebelum observasi kita. Nah, nanti kita lanjutkan kembali setelah kita melaksanakan observasi. Mari Bu, kita observasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Go go go. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya terlihat sangat bersemangat sekali. Untuk 10 TE2 ketua kelasnya siapa? Ya, silakan untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai ya Nak. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Dan selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekretaris 1 di kelas ini siapa? Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada 4 anak ya? Siapa itu? Damar, apa keterangannya? Sakit, terus? Aditya Fajri sakit, terus? Bahtiar izin. Izinnya kenapa nih? Nggak tahu ya, nanti di wali kelasnya. Terus satu lagi? Apipa Alpa. Oke anak-anak, karena hari ini ada 4 anak yang tidak hadir dan 2 diantaranya itu sedang kurang sehat, mari sama-sama kita doakan. Semoga yang kurang sehat atau sakit itu bisa segera pulih ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya Ibu sedikit ada ice breaking pada kalian biar semakin bersemangat untuk memulai pembelajaran kita.
Adapun instruksinya yang pertama, kalau ibu bilang selamat pagi, kalian tepuknya 1. Kalau ibu bilang selamat siang, tepuknya 2. Kalau ibu bilang selamat sore, tepuknya 3. Kalau ibu bilang selamat malam, tidak ada Kalau masih ada yang tepuk, berarti belum konsentrasi atau fokus. Coba dites dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, itu berarti masih ada yang belum fokus ya. Tolong ditingkatkan lagi konsentrasinya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Iya, tepuk tangan untuk 10 T2. Ya, bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila sebagai bentuk ya, kita itu sangat cinta tanah air. Semuanya boleh berdiri. Ya. Ikuti instrumen yang Ibu putar ya. Jadi nadanya biar tahu dari sini. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tuh, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya Ibu ingin menanyakan perasaan kalian hari ini ya. Perasaan kalian hari ini bisa Ibu wakilkan dengan 4 emoticon atau emoji ya. Yang pertama itu kita anggap sangat senang sekali gitu ya. Nih, senang sekali. Nah, yang kedua emoticon emojinya senang saja gitu, senangnya biasa aja gitu ya, nggak terlalu senang, belum 100% gitu. Kali ini kan 100%. Nah, yang ketiga ini lebih ke B aja gitu. B aja itu biasa saja. Biasa saja. Dan yang terakhir itu ini biasanya pada suka ada yang galau-galau gitu ya, sedih gitu. Ya, Ibu ingin tahu hari ini Ibu mengajar anak-anak yang membawa perasaan apakah senang 100% ataukah senang kurang dari 100% atau biasa saja atau B saja atau sedih. Ya, boleh diangkat tangan saja ya biar cepat ya. Silakan yang merasa perasaannya itu senang sekali, tunjuk tangan. Harus jujur, nggak boleh nyontek loh. Masa cuman ini aja harus nyontek. Oke, yang tinggi nak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada 11 orang. Yang senangnya belum 100% tapi dia senang gitu. Tunjuk tangan, harus punya pilihan ya, nggak boleh golput. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Yang biasa aja gitu. Senang nggak, sedih nggak, pokoknya B aja gitu kalau anak zaman sekarang. 2 orang, oke. Ada yang merasa sedih hari ini hatinya? Tidak ada, alhamdulillah ini 0 ya. Ya, Ibu berharap perasaan kalian ini sangat senang ataupun senang ya, agar kenapa? Pembelajaran hari ini bisa kalian serap dengan sempurna. Tepuk tangan dong untuk 10 T2 yang mempunyai perasaan senang dan sangat senang hari ini ya. Semoga yang perasaannya biasa aja nih 2 orang ini
setelah mengikuti kegiatan pembelajaran IPAS hari ini bisa menjadi senang ataupun sangat senang ya. Sepakat ya? Oke, untuk selanjutnya di sini Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, minggu yang lalu itu kita membuat kesepakatan kelas ya. Atau mungkin bahasanya kemarin tuh kalian kontrak belajar ya. Salah satunya adalah kelasnya harus bersih dan rapi, apalagi Ibu tambahkan wangi ya. Terus yang kedua apalagi? Tidak boleh memainkan handphone kecuali ada instruksi. Jadi ini yang sekiranya kayaknya pakaiannya masih mencong-mencong nih kerudungnya gitu kan ya. Seragamnya masih kurang rapi, tolong dirapikan. Terus kalau kelas, alhamdulillah Ibu lihat sekelilingnya sudah disapu bersih ya. Sudah bersih, itu Ibu ingatkan kesepakatan kelas hari ini. Ya, di sini kita lihat bentar ya, Ibu belum show. Kita manual aja ya. Di sini tadi doanya sudah, mengecek kehadiran sudah, ice breaking juga sudah, menyanyikan lagu sudah ya. Ini asesmen diagnostik yang tadi pakai emoticon. Oke, poin kesepakatan kelas ya. Tadi sudah Ibu ingatkan, di sini bisa lebih diingatkan kembali. Ada yang namanya apersepsi ya, atau Ibu ingin menanyakan kepada kalian pengetahuan kalian di awal. Kelihatan nggak yang belakang? Ya, yang pertama di sini. Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kalian? Baik di rumah maupun di sekolah. Ya, jadi kalau kalian tinggal di rumah, terus kalian juga berangkat ke sekolah, kalian memperhatikan lingkungan kalian nggak? Apakah bersih, apakah kotor gitu? Jawab dulu, pernah atau tidak? Pernah. Nah, kalau misalnya memang pernah, apakah ada perubahan antara lingkungan pada saat kalian masih kecil gitu ya, masih kecil tuh kalian kelas SD gitu ya, dengan lingkungan yang sekarang ketika kalian sudah mulai dewasa. Dewasa itu berarti sekarang nih SMK. Ada nggak perbedaannya gitu dari apakah jumlah sampahnya gitu atau mungkin tingkat kekotorannya, ada perbedaan tidak? Ada. Kalau pas masih kecil gimana? Keadaan lingkungan sampahnya apakah banyak atau sedikit? Sedikit, tapi pas sekarang udah dewasa lingkungan sampahnya semakin banyak. Nah, itu berarti ada perbedaan. Apabila ada perubahan, nah perubahan itu perbedaan ya. Kira-kira apa saja yang berubah? Berarti tadi ya, jumlah sampahnya yang dahulu zaman dahulu waktu saya masih kecil Bu sedikit, pas sekarang lebih banyak ya. Apa yang bisa menyebabkan lingkungan menjadi berubah atau tercemar? Nah, kira-kira yang tadinya lingkungan kita ini bersih, terus tiba-tiba menjadi kotor, tercemar. Nah, penyebabnya itu apa? Ada yang bisa? Kenapa, Nak? Membuang sampah sembarangan. Iya, bagus. Itu adalah salah satu penyebab lingkungan kita tercemar. Nah, yang terakhir, bagaimana agar lingkungan kita bisa bersih dan tidak tercemar? Menjaga kebersihan, terus tidak membuang sampah sembarangan. Iya, bagus ya. Oke, di sini Bu akan sedikit memberikan motivasi, manfaat mempelajari pencemaran lingkungan pada saat hari ini ya. Ini kita masukkan dalam motivasi untuk kalian. Yang pertama, mampu menganalisis masalah-masalah yang ada di pencemaran lingkungan ya. Jadi nanti ada sebuah video kah atau mungkin Ibu kasih kamu ke dalam suatu permasalahan, kamu analisis. Nah, selanjutnya manfaat yang kedua itu mampu menciptakan solusi dari pencemaran lingkungan baik secara sederhana maupun secara kompleks. Maksudnya solusi itu adalah apa ya? Seperti jawaban dari permasalahan yang kalian temukan. Misalnya kalau kalian menemukan limbah atau sampahnya itu tentang minyak jelantah. Nah, solusinya apa? Kalian bisa mengubah minyak jelantah itu misalnya menjadi sabun. Nah, itu kan salah satu solusi ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama,
Melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan dengan benar. Ya, jadi nanti Ibu tampilkan video, kalian harus identifikasi ada pencemaran apa aja, apakah ada pencemaran air atau udara dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan studi literatur, peserta didik dapat menganalisis masalah yang terjadi pada pencemaran lingkungan dengan tepat. Jadi nanti kalian Ibu bagi kelompok, kalian mencari bahan-bahan studi literaturnya ya, dari buku, dari internet, dan dari bahan ajar yang Ibu buat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan studi literatur, peserta didik dapat menciptakan solusi untuk mengatasi masalah-masalah pada pencemaran lingkungan dengan baik. Solusi itu tadi ya, jawaban dari permasalahan. Dan yang terakhir, melalui presentasi kelompok, peserta didik dapat, maaf ini bukan presentasi, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan solusi yang ditemukan dengan penuh percaya diri. Misal nanti lihat video permasalahannya adalah pencemaran air, solusinya apa? Berarti harus hemat air, jangan buang sampah ke sungai. Nah, itu dipresentasikan dengan rasa percaya diri. Seperti itu ya, bisa ya. Itu kegiatan kita hari ini. Oke, untuk berikutnya ada asesmen diagnostik kognitif berupa pretest. Bisa ketua kelas untuk menerima link dari Ibu ya. Ibu kirim dulu ya. Semuanya boleh dikeluarkan handphonenya. Ya, silakan mengerjakan ya. Waktunya hanya 2 menit dari sekarang. Tidak boleh mencontek, kerjakan sebisanya, karena ini merupakan pengetahuan awal kalian ya. Oke, sudah selesai ya. Kita lanjut, semuanya fokus ke depan. Silakan ditaruh kembali handphonenya. Tadi kalau misalnya udah selesai, udah diklik kirim ya. Di sini yang pertama, Ibu ada video tentang pembelajaran hari ini ya. Ya. Selamat menyaksikan, semuanya fokus ke depan, handphonenya ditaruh aja. Adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga, juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita.
Ya, oke. Gimana videonya, seru? Seru ya. Jadi tahu gitu tentang pencemaran lingkungan itu seperti apa. Oke. Untuk selanjutnya, di sini Ibu tantang kepada kalian, kira-kira apa saja masalah-masalah yang kamu temukan di dalam video tersebut. Ya, masalah itu kan sesuatu yang tidak diharapkan ya, sesuatu yang perlu diselesaikan atau tuntaskan. Terus yang kedua, bagaimana agar lingkungan kita bisa bersih dan tidak tercemar. Ya, tadi kan permasalahannya tentang pencemaran lingkungan. Ada pencemaran lingkungan apa saja tadi di dalam video tersebut? Ada udara, pencemaran udara, terus pencemaran air, ada tanah juga ya. Iya, ya itu nanti kalian cari tahu permasalahannya apa saja dan bagaimana solusinya. Nanti ibu kelompokkan ya. Untuk selanjutnya di sini Ibu minta berkelompok 1 sampai 6 kelompok dengan hitungan 1 sampai 6 ya. Atau enggak langsung aja kali ya. Ini 4, 6 ya. Ini jadi kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, berkelompok ya. Silakan mejanya diatur bagaimana caranya tuh kalian berkelompok. 1, 2, 3 berarti ini kelompok 2. Nah, 1, 2, 3 ya, berkelompok sini, mejanya ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini. Ya, sini ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kelompok terakhir ya. Silakan bikin kotak mejanya itu minimal 4 meja ya. Ayo bergerak dari sekarang, bergerak. Ya. Ya minimal 4 saja ya nak, 4 meja. 4 meja berkelompok. Tolong buku paket, nak, buku paket 1 kelompok, 1 buku paket. Buku paket IPAS-nya. Ya, itu mana lagi? Dah. Ya, untuk selanjutnya Ibu bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti cara ngisinya Ibu jelaskan ya. 1 kelompok 1. Yang menulis itu yang tulisannya agak rapi. Buku paket tolong dibagikan 1 kelompok 1. Yang kelompok belakang sudah kebagian LKPD-nya? Belum ya? Ya, ini ya. Dah, semuanya bisa fokus ke depan. Maaf. Semuanya bisa fokus ke depan. 10 T2. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik. Itu semangat pagi. Kalau selamat pagi yang tepuk. Kalau semangat pagi yang kayak tadi jawabannya. Coba, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nggak ada. Oke, ini Ibu pinjam 1 ya. Lembar kerja peserta didik atau LKPD yang pertama, kalian tulis nama kelompok. Ini kelompok 1, ingetin, dengerin. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Paham? Terus isi nama anggota kelompoknya ya. Nah, instruksinya amati video pada link berikut. Nah, ini kan kalau ngetik link ini kan capek. Nanti saya kirim link video yang tadi ditonton itu ke ketua kelas. Atau tadi sudah ya dikirim ya? Sudah. Yang sama Bu Dede ya? Oke. Yang kedua, sebutkan, jangan berisik ya. Sebutkan jenis-jenis pencemaran lingkungan yang ada di video tersebut. Ya, nanti kalian dibantu tidak hanya melalui video, melalui buku paket juga di sini ada tentang pencemaran lingkungan dan satu lagi bahan ajar ya. Ini bahan ajar atau bahan bacaan. Mohon maaf Ibu baru bagikan. Jadi di sini lengkap ya. Sebenarnya filenya tadi Ibu udah bagikan juga kan ya. Kalian bisa baca-baca. Di sini banyak jenis-jenis pencemaran lingkungannya kalian bisa baca.
Ya. Mana tadi lah? Oke, untuk selanjutnya nomor berapa nih? Nomor 3, sebutkan masalah-masalah pencemaran lingkungan di dalam video tersebut ya. Jadi kamu buka link video yang tadi udah di-share, padahal videonya tadi sama kayak di depan itu. Kamu isikan di nomor 3 ini kira-kira ada masalah pencemaran apa saja? Apakah pencemaran tanah, masalahnya pencemaran udara dan sebagainya. Nah, baru yang nomor 4, carilah solusi atau jawaban dari masalah-masalah yang sudah kalian temukan pada soal nomor 3. Jadi nomor 3 masalahnya, nomor 4 adalah solusi atau jawaban dari masalah itu. Ya, misalnya yang tercemar itu udara, bagaimana biar tidak tercemar? Apa solusinya? Paham ya? Terus nomor 5, semua jawaban ditulis di LKPD dan dipresentasikan setiap kelompok nih. Jadi tulis di sini jawabannya berdasarkan nomor. Nomor 6, untuk mencari jawaban gunakan bahan bacaan peserta didik. Bahan bacaan peserta didik yang Ibu bagi print out-nya dan juga tadi linknya sudah Ibu share di kelas. Dan juga buku paket baca tentang pencemaran lingkungan, buku paket proyek IPAS, serta studi literatur, browsing secara bebas melalui internet. Kalau memang di video kurang, di buku kurang, di bahan bacaan kurang untuk menjawab atau mencari solusinya. Berdiskusilah kepada teman-teman sekelompokmu untuk menjawab soal-soal di atas. Jadi semuanya harus kerjasama ya. Nanti kalau udah selesai, kita presentasikan apa yang dipresentasikan, masalah yang kamu temukan dan solusi yang kamu temukan. Ya, contoh misalnya masalahnya apa? Pencemaran sampah gitu kan, sampah yang berceceran misalnya, apakah tadi tuh videonya di mana Nan? Kamu cariin solusinya bagaimana biar sampah itu tidak tercemar, apakah jangan buang sampah sembarangan atau memilah sampah dan lain sebagainya. Nah, nyari solusi atau jawabannya itu bisa bebas, tidak hanya di bahan bacaan dan buku, tapi boleh browsing internet. Ya, tapi kalau permasalahan, kalau bisa benar-benar cari yang ada di dalam video tersebut. Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Ya, silakan mengerjakan, nanti Ibu kasih waktu ya. Hanya 15 menit cukup atau 10 menit? Ya, dimulai dari sekarang. Langsung. Nama aja dulu. Apa nama lu? Oh iya, maaf ya. Yang tulisannya agak rapi ya, yang sebagai penulisnya ya. Oh iya. Pakai H ya? Iya. Oh iya, satu lagi, selama kalian sedang bekerja kelompok, Ibu akan menilai sikap kalian, ya, menilai kinerja kalian, apakah kalian benar-benar berdiskusi, bekerja sama gitu ya, dan sikapnya terhadap teman, sopan santunnya semuanya dinilai ya, dan juga keaktifan. Jadi jangan ada yang pasif, Ibu minta. Di sini. Jangan begitu deh. Ini nih. Mana? Udah cari? Ditonton videonya nak. Nemu? Sudah tulis deh. Udah? Nemu berapa permasalahan? Oke, kita jadi Ya, lanjutkan ya. Semakin banyak permasalahannya, semakin banyak diskusi solusi dulu ya yang kamu teman-teman. temukan. Ya, ini kan udah ada ya. Nah, yang Oke, jadi ditonton nomor dulu 1 itu videonya, kamu tulis. ya. Terus temuin masalahnya apa. Tadi ya, coba tonton apanya yang videonya dulu kotor, deh. apakah air, Ini ya, tonton atau ya. mungkin udaranya. Nanti cari solusinya. Solusi itu jawaban masalah tadi. Bagaimana biar air kita bersih, tidak tercemar. Ya, tergantung masalah kamu yang temukan, baru bisa. Kalau jenisan jawaban polusi bisa cari di situ ya. Kita searching di internet. Neng, Nonton videonya. udah ditonton videonya? Ini Bu. Iya, terus nemu permasalahannya. Oke, nanti cari solusinya, cari internet secara bebas ya. Kalau jenis-jenis semuanya ada di sini nomor 1. Oke. Oke, Bu, makasih. Gimana? Ini udah ditonton videonya? Udah menemukan masalah? Ya, kalau yang nomor ini jenis apa nih?
sebutkan jenis-jenis pencemaran, ini bisa kamu temukan di sini. Ada jenis-jenis pencemarannya. Nomor 3 ini baru lihat di videonya ya. Nomor 4-nya itu kamu cari secara browsing di internet. Gimana, sudah ditonton? Ya. Untuk yang nomor ini, yang 2 ini bisa sambil dicari di sini ya. Jenis pencemarannya ada banyak. Nomor 3-nya cari di situ kira-kira masalahnya apa yang kotor. Kamu temukan di sana apa yang tercemar. Nggak usah. Nanti nomor 4-nya solusinya. Solusinya bisa kamu cari di internet. Bagaimana kalau nemunya yang tadi kotor itu tercemar tanah, bagaimana biar tanahnya tidak tercemar? Ada di linknya, kamu cari ya di internet ya. Ini sudah ditonton videonya. Ya, udah menemukan permasalahannya. Nah, kalau yang ini bisa dibantu dengan itu ya, bahan ajarnya ya. Kamu bisa cari yang ini, nanti yang nomor 3 ini cari sini, nomor 4 cari di internet secara bebas ya. Menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang bahkan badai salju. Itu apa limbah? Kan itu tuh. Yang tadi kecil. Ini Ya. ini sama kan ya? Pencemaran juga ya. Iya. Limbah itu sama dengan sampah. Tak hanya itu, limbah ini sangat sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Tuh, kan mati. Kenapa? Bingung? Ya, bisa ya, nggak ada kesulitan. Nah, bagus nih yang cowok-cowoknya nih ya. Seharusnya kan ada Aktif. sampah juga. Harus buang sampah ke tempatnya. Gak boleh, gak baik itu. Gimana bisa? Ngasih nonton video. Ngasih nonton videonya. Kalau misalnya mau langsung ke Google juga bisa. Ke googling, kalau di videonya agak lama ya udah di googling aja permasalahan pencemaran lingkungan apa, solusinya apa ya. Biar ini nggak bengong lama banget ya. Bisa dibantu kok, itu studi literatur juga. Pandawara bersihin lingkungan setiap suatu setiap daerah. Iya, daerah yang Semuanya punya handphone kan, bisa nonton di handphone masing-masing. Nah, nanti kalau nemu bilang aja ke yang nulis nih, dapet nih permasalahannya ini yang kotor gitu, ini yang tercemar. Nah, nanti tinggal dicari. Ada kesulitan ya? Sedapatnya ya, sedapatnya aja. Jadi tidak saya batasi. Ada kesulitan nggak? Udah ditonton videonya? Udah dapat masalahnya? Nah, disetor ke ini yang nulisnya ya. udah seadanya aja, segini aja ya. Ya seadanya aja. Nggak boleh teriak-teriakan. Nah, jadi nomor terus Iya gitu. terus yang ketiga, nomor 3 kan masalah-masalah pencemaran lingkungan di dalam video tersebut. Nah, di situ kita cari pencemaran yang di video tadi. Yang di sini yang di. Iya, coba deh kita cari dulu, coba ini pencemaran ini kan lagi ditonton. Masalah coba kita tonton ulang bareng-bareng. Ya, kita tonton ulang bareng-bareng. Nah, coba gue lihat. Masalah sampah di Indonesia. Nah, ya gitu aja lebih bagus. Gedein dicoba Wolfumi. Ini kenapa udara pemanasan global, polusi asap pabrik dan kendaraan bermotor ya, ini polusi juga termasuk ya polusinya. Lagi di perjalanan. Nah, nggak apa-apa kalau emang mau masuk ke penyebabnya juga nggak apa-apa, masukin aja ke permasalahan. Jadi kan kendaraan bermotor itu menyebabkan polusi udara. Ada lagi, cari lagi di videonya, ada permasalahan apa lagi di sini yang kotor-kotor nih, yang tercemar lagi. Ya nanti baru kalau emang udah dapetnya ini polusi udara, tinggal dicari solusi agar udara kita bersih apa. Kan bisa disuruh browsing internet secara bebas. Ya udah, kamu tulis poin-poinnya. Solusi agar air tidak tercemar apa gitu ya. Lalu apa solusinya? Terus lalu apa solusinya, itu tonton baik-baik ya. Ini solusinya nih. Tuh. Kenapa, Neng? Nah, ini lagi nyari solusinya dari sini. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Gelap banget Ibu malah lihat. Iya, emang HP-nya Bu itu. Gimana? Udah ada. Ini dapat ini.
Yang nomor 3-nya udah dapat? Udah. Ya udah coba ditulis dulu, nanti bisa Ibu lihat jawabannya udah sebatas mana. Ini bahan bacaannya, kalian baca ya nih. Kan ini kan nomor berapa nih? Jenis-jenis pencemaran lingkungan tuh. Kan ini kan jenis-jenisnya kan. Nah, tadi video yang kamu tonton itu ada nggak pencemaran ini? Kalau ada berarti tulis, kan yang diminta sebutkan jenis-jenis. Tadi nonton nggak ada pencemaran udaranya? Ya, terus apa lagi nih jenisnya? Tuh ada pencemaran air. Ada nggak tadi di video? Iya, berarti tulis aja di sini ya. Ada ini polusi atau udara, air sama tanah. Nah, sekarang cari permasalahannya ya. Permasalahan yang ada di video itu apa kira-kira yang kotor gitu ya, yang tercemar ya. Dan dia tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi permasalahannya itu jadi banyak polusi atau kotoran sampah, penyebaran sampah. Jadi kita Boleh. jadi kurang sehat. Udah dapet nomor 3-nya? Kira-kira di sana apa yang tercemar atau kotor? Itu masalahnya. Iya. Permasalahan itu kan yang bisa diselesaikan. Tadi nonton video apa yang kotor? Yang tercemar? Tanah ada, udara. Ya udah kamu tulis aja di nomor 3 itu. Nanti nomor 4 itu kamu searching, kamu browsing. Apa solusi agar tanah kita tidak tercemar? Nah, udah itu di stop aja, nanti jadi kelamaan tuh. Tadi kan udah nangkep tuh. Catat nomor 3-nya tuh. Iya. Pencemaran apa saja tuh nomor 3 yang jadi permasalahan? Nah. Udah dapat nomor 3-nya? Nomor 3-nya ada pencemaran apa? Itu permasalahannya bisa ditulis. Yang kotor apa saja? Iya, jadi Nanti solusinya bisa cari di internet. itu yang nomor 3 tuh yang yang ada di buku itu kasih ada yang kasih ini. Nggak apa-apa ya, kalaupun nemunya satu, dapatnya satu, nggak apa-apa, satu juga. Yang penting kalian nemu masalah lingkungan yang ada di video yang kalian tonton, terus kalian cari solusinya biar tidak tercemar atau kotor itu seperti apa di internet. Jadi nggak mesti 2, 3, 1 juga, kalau memang betul di videonya nggak apa-apa ya. Oke, seadanya ada. Iya, seadanya aja. Ya, Bu. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Langsung bisa cari ke solusi. Dapatnya apa nih masalahnya? Pencemaran apa? Kelompok 1 misalnya dapat pencemaran air. Langsung cari solusi untuk mengatasi pencemaran air. Cari di internetnya. Tulis di nomor 4. Ya, siap-siap buat presentasi. Kalau udah selesai, maju ke depan. Ini solusinya adalah membuang sampah pada tempatnya. Dan menjaga. Gak apa-apa, satu juga ya. Kan yang kalian temukan saja. Ini cari nomor 4-nya, langsung dibantu dengan googling ya. Browsing internet studi literaturnya. Dapat, nggak apa-apa, nomor 3 satu aja juga boleh. Langsung dicari solusinya bagaimana biar ini nggak tercemar. Apa yang kamu dapatkan itu tadi yang tercemar? Udah, berarti cari bagaimana solusi agar udara kita tidak tercemar. Nah, itu dicari ya. Di sini permasalahannya dapat apa, Neng? Nomor 3 Ibu pengen lihat. Baru dapat 2. 2, air dan udara. Ya udah langsung dijawab aja ke nomor 4. Solusi agar udara tidak tercemar apa? Solusi agar air tidak tercemar apa? Kamu browsing internet secara bebas ya. Langsung ke nomor 4. Dapat berapa? Banyak yang membuang sampah sembarangan, membuang limbah ke dalam air. Nah, solusi agar tidak banyak yang membuang sampah sembarangan gimana? Membuang sampah pada tempatnya, menjaga. Nah, itu sangat logis ya. Jadi langsung kebalikannya, bagus. Iya. Yang ini? Udah dapet? Oke, solusinya ada. Nah, ini Boy, laki-lakinya gimana? Ada kesulitan? Coba Ibu lihat. Ya, bentar aku pikir dulu ya. Nanti Kualitas udara yang menurun, letusan gunung berapi, timbul efek rumah kaca, air, pertumpahan minyak. Ya, artinya di sini ada
pencemaran udara dan pencemaran air sama tanah. Sekarang langsung jawab, cari di sini secara browsing internet. Ya. Bagaimana agar udara kita itu tidak tercemar? Cari solusinya di sini. Terus cari yang kedua, solusi bagaimana air agar tidak tercemar, bagaimana tanah agar tidak tercemar. Karena kamu di sini banyak. Cuma kalau mau tanah enggak, ya udah cari udara aja sama air. Jadi solusinya cari bagaimana agar udara tidak tercemar dan bagaimana agar air tidak tercemar. Dah, segera ya, soalnya ini waktunya udah mau habis. Diajarin dari SMP sampai SD sampai TK sampai SMP. Oke, kelompok yang sudah selesai, tunjuk tangan. Nggak apa-apa walaupun cuma satu. Kelompok berapa, Neng? 5. Kelompok 2, ini udah selesai. Kelompok 3 udah, bagus. Tinggal 3 kelompok lagi, belakang udah proses. Ini kelompok 3. Oh, ini berarti 4. Ya. Kelompok 1 laki-lakinya bisa dipercepat. Langsung ke solusi. Ini pulpennya bisa dikembalikan. Iya, terima kasih ya. Pulpen aku nggak ada. Kalau nanti ketemu sampah misalnya perjalanan terus kita harus ambil buang sampah pada tempatnya. Siap-siap yang kelompok sudah selesai mempersiapkan untuk presentasi. Ya, disiapkan. Bilangin teman-teman. Iya, kalau ada tidak buang sampah pada, apalagi buang sampah di kolong meja itu nggak boleh banget itu. Kalau ayo itu akan jadi penyakit kalau buang sampah. Yang laki-laki udah selesai. Itu sekaligus kita mencegah penyakit. Gimana dapat solusinya? Tapi yang kena gitu kita juga dong. Jadi kita Iya, udah kayak gitu aja ya langsung ya. sekolah gak males-malesan. Ya. Ya, presentasinya perwakilan saja ya. Satu kelompok yang maju hanya 2 orang. Ya, ini soalnya mumpung tempatnya terbatas. Yang bisa berbicara. Kenapa? Nggak terima, berarti semuanya maju ya. Oke, udah selesai ya. Yang cowok udah selesai. Neng, minjem ini, Neng. Hitungan 10 mundur sudah selesai. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kegiatan selanjutnya semuanya fokus ke depan ya. Yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Apa sih hasil apa? Hasil diskusi kelompok kalian ya. Ini kan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sekarang Ibu balik ya. Kita presentasi dari kelompok yang paling bontot. Silakan kelompok 6 maju terlebih dahulu. Tepuk tangan dong untuk kelompok 6. Ya, tadi nggak apa-apa kan, terima kan satu kelompok 2 orang? Ya, 2 orang saja biar nggak repot ya di depannya. Silakan 2 orang perwakilan. Ibu sedang menilai loh, menilai kekompakan kelompok, menilai keaktifan anak-anak. Jadi tolong ya di sini aktif ya. Ini nanti mikrofon setiap berbicara dipegang ya. Beri salam dulu ya. Dah semuanya fokus. 10T2 selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ya, perhatikan temannya yang ada di depan sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan lembaga kerja peserta didik. Ya, langsung jenis yang jawab nomor 2 itu ya, jenis pencemaran lingkungan yang kamu temukan. Iya. Dibacakan dulu nah soalnya. Oh, soalnya.
Sebutkan jenis pencemaran lingkungan yang ada di video tersebut. Ya. Polusi atau pencemaran lingkungan air dan tanah. Lanjut nomor 3. 3. Sebutkan masalah-masalah pencemaran lingkungan di dalam video tersebut. Udara, pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. 2. Air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air. Itu permasalahannya. Iya. Terus solusinya? Carilah solusi atau jawaban dari masalah yang sudah kalian temukan pada soal nomor 3. Iya. Upaya mencegah pencemaran udara, kurangi menggunakan kendaraan bermotor, matikan mesin mobil, jangan membakar sampah, menanam dan merawat pohon di sekitaran rumah. Iya. Dah. Nah, silakan. Kalau yang maju kelompok 6 berarti yang bertanggung jawab untuk menanggapi atau bertanya, tapi kalau bisa sih menanggapi aja ya tentang presentasi mereka apakah bagus atau ada yang kurang atau tidak ya. Itu adalah kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1 tanggapi presentasi yang di depan ini apa kekurangannya dan kelebihannya. Silakan. Nanti siap-siap ya, kelompok 1 presentasi, yang menanggapi adalah kelompok 2. Tadi dengerin kan temennya presentasi, ayo dong. Yang bagus. Ya, silakan. Nggak apa-apa, hanya menanggapi saja kok, bukan bertanya ya. Itu temennya tadi didengerin kan? Bagus nggak presentasinya? Ya udah, ya sampein. Berdiri nak, berdiri. Beri salam ya. Ya, Salam. iya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 6 bagus Ya. dan suaranya bisa terdengar. Ya, Nah, bisa dipahami juga. udah. Udah. Ya. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ya. Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 6. Ini lumayan banyak menemukan beberapa masalah dan solusi yang ditemukan pun cukup kompleks ya. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 5. Ini untuk kelompok 6 bisa duduk di kursinya masing-masing. Tepuk tangan dong untuk kelompok 6. Lanjut ya, kelompok 6, kelompok 5. Ya, kelompok 5 berarti yang menanggapi adalah kelompok 6. Iya. Sama siapa? Ya nggak apa-apa kan, yang ditonton videonya sama. Jadi ada kemungkinan sama itu sama, tapi kan nggak nyontek karena berjauhan. Dah, 10T2 bisa dilanjutkan presentasinya. Yang berhak menanggapi presentasi yang ada di depan adalah kelompok 6. Ya, ngerti nggak? Jadi tolong diperhatikan, semuanya juga berhak memperhatikan. Beri salam dulu, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 mau mempresentasikan. Ya, ini jawaban nomor ini ya, dibacakan dulu soalnya. Sebutkan jenis-jenis pencemaran lingkungan yang ada di video tersebut. Jawabannya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran cahaya, pencemaran suara. Lanjut. Jangan berisik ya. Bacakan soalnya. Sebutkan masalah-masalah pencemaran lingkungan di dalam video tersebut. Carilah solusi atau jawaban dari masalah-masalah yang sudah kalian temukan pada soal nomor 3. Sebutkan ini pencemaran udara. Dapatnya pencemaran udara permasalahannya. Terus solusinya? Solusi pencemaran udara. Kurangi menggunakan kendaraan bermotor. Iya. Oke, silakan kelompok 6 untuk menanggapi presentasi dari kelompok 5. Dinilai loh semuanya ya, yang menanggapi dinilai, yang presentasi juga dinilai. Buat presentasi kelompok 5. Beri salam dulu dong, sayang. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin memberikan masukan untuk kelompok 5. Presentasinya sangat baik dan cukup masuk juga ke ini buat bagaimana masyarakat di sini pokoknya Bu.
warga kelas 10 Ya. juga. Ya, ada lagi? Udah Bu, gitu ya. Silakan tepuk tangan dong buat kelompok berapa tuh? 6 ya. Ini juga kelompok 5 yang sudah maju. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4 yang akan siap-siap ditanggapi oleh kelompok 5. Tadi ada yang bertanya, Bu, kalau jawabannya sama gimana? Ya nggak apa-apa, kan memang video yang ditonton itu sama. Jadi ada kemungkinan pasti jawabannya pun sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik ya. Kelompok fokus ya. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil ini langsung. Iya, bacakan dulu jenis pencemaran yang ditemukan. Jenis pencemarannya adalah ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran limbah atau sampah organik, Iya. limbah atau sampah anorganik, Suaranya lebih kencang. dan pencemaran cahaya. Iya. Masalah yang saya temukan dari video tersebut adalah banyak yang membuang sampah sembarangan dan banyak yang membuang limbah ke dalam air. Terus solusinya? Solusinya adalah kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan membuang sampah pada tempatnya. Udah? Ya, oke. Silakan karena ini kelompok 4 ditanggapi oleh kelompok 5. Ya. Ayo. Ayo cepat, durasi. Iya. Dinilai ya semuanya ya, nggak usah malu, membawa nama kelompoknya. Ayo nak, berdiri nak. Ayo kelompok 5, go, yuk. Dipakai ya nak ya, dipakai. Kelompok 4. Serius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompok 4 presentasinya sangat baik. Jawabannya juga bisa memotivasi. Ya. Memotivasi buat belajar nih, menjaga lebih ramah lagi lingkungannya. Udah itu aja. Ya, terima kasih kepada kelompok 5, tepuk tangan. Dan kelompok 4 juga. Selanjutnya kelompok 3. Presentasi dan siap-siap ditanggapi oleh kelompok 4. Oh, ini kelompok 3 ya? Ayo, nak. Hah? Nggak bisa. Bu, ini gimana masanya? Udah pegang aja mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngobrol ya. Perhatikan. Saya ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Sebutkan jenis-jenis pencemaran lingkungan yang ada di video tersebut. 1. Pencemaran udara, 2. Pencemaran air, 3. Pencemaran tanah, 4. Pencemaran cahaya, 5. Pencemaran suara. Sebutkan masalah-masalah pencemaran lingkungan di dalam video tersebut. Pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lain yang mencari udara. Carilah solusi atau jawaban dari masalah-masalah yang sudah kalian temukan pada soal nomor 3. Solusinya, kurangi menggunakan kendaraan motor, jangan membakar sampah, dan menanam dan merawat pohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 untuk menanggapi dipersilakan. Maaf Neng, itu tasnya jatuh ya. Ini kelompok 4 bukan? Iya, nih siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi dari kelompok Kelompok 3. 3. Oke, dari kelompok 3 bagus. Baik, juga bisa dipahami dari kita. Oke, Udah? Udah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk 2 kelompok ini. Masih semangat kan? Ya, coba dicek lagi konsentrasinya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.
Oke, berarti konsentrasi banget, luar biasa. Tepuk tangan dong buat semuanya ya. Kelompok 2. Iya, nih silakan. Lewat sana mungkin ya. Ini ada kabel. Ini pakai, Bu. Ini pakai. Enggak, dideketin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan lembar kerja peserta didik. Sebutkan jenis-jenis pencemaran lingkungan yang ada di video tersebut. Polusi udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Pencemaran udara, aktivitas manusia. Sebutkan masalah-masalah pencemaran lingkungan di dalam video tersebut. Pencemaran udara, aktivitas manusia, aktivitas alam. Pencemaran air, limbah pertanian, limbah industri, limbah rumah tangga. Pencemaran tanah, antropogenik, buatan manusia, dan penyebab alami. Carilah solusi atau jawaban dari masalah-masalah yang sudah kalian temukan pada soal nomor 3. Solusi dari pencemaran udara, jangan membakar sampah, kurangi menggunakan kendaraan bermotor. Solusi dari pencemaran air, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Solusi dari pencemaran tanah, hindari aktivitas pertanian. Udah. Oke, selanjutnya adalah kelompok berapa yang mau menanggapi? Ini kamu kelompok berapa nih? 2 ya? Iya, berarti kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Penjelasan dari kelompok 2 sangat bagus. Terus juga itunya apa nih itunya tuh? Ininya presentasinya sangat mudah. Sangat ya, lengkap. sangat mudah dimengerti dan sangat lengkap. Makasih. Iya, bagus ya. Tepuk tangan dong untuk 2 kelompok ini. Ya, untuk selanjutnya kelompok terakhir nih yang cowok-cowok dari tadi ya. Presentasi. Siap-siap kelompok 6 untuk menanggapi ya. Apa kelompok ini ya? Kelompok 2 ya? Mohon maaf ya. Kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Sebutkan jenis-jenis pencemaran lingkungan yang ada di video tersebut. Jawab jenis-jenis pencemaran, pencemaran udara, pencemaran air. Sebutkan masalah-masalah pencemaran lingkungan di dalam video tersebut. Udara, kualitas udara yang menurun letusan gunung, berapi, timbul efek rumah kaca. Air, pertumpahan minyak. Ya, gantian. Carilah solusi atau jawaban dari masalah-masalah yang sudah kalian temukan pada soal nomor 3. Untuk pencemaran udara, solusinya tidak membakar sampah sembarangan, menghindari bahan kimia yang berlebihan, dan melakukan reboisasi. Untuk pencemaran air, solusinya melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Dan di sini kita juga bisa menggunakan 4R, recycle, reduce, reuse, dan repair. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari kelompok 2, presentasi untuk kelompok 1 sangat baik dan mudah dipahami. Terima kasih. Udah? Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok lain. Ya. Oke, berdasarkan hasil
jawaban ini sangat banyak memberikan solusi dan permasalahan. Yang pertama kelompok 6, kedua kelompok 2 dan kelompok 1. Ya, di sini Ibu akan mengadakan sedikit penilaian karena akan ada 1 reward buat kelompok terbaik ya. Kelompok terbaik jatuh pada kelompok jeng. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 silakan maju perwakilannya karena berhak menerimakan 1 reward coklat dari Bu Marsa. Ya. Ini ya. Ini selain isiannya lengkap, solusi yang didapat pun lengkap. Nanti ini 1 besar sih rela bagi-bagi. Ya harus. Ya walaupun katanya nggak rela bagi-bagi, tapi kan 1 per kelompok. Ibu ucapkan selamat. Semoga belajarnya lebih semangat lagi ya untuk kelompok yang lainnya. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Ya, itu merupakan rewardnya ya. Untuk selanjutnya bisa dikembalikan lagi posisinya seperti semula belajar. Jangan berisik ya, jangan berisik, santai aja, kalem ya, takutnya ada yang jatuh. Iya, ini nanti di tengah ya. Yang rapi, jangan sampai pada berantakan lagi seperti posisi semula. Neng, ini boleh ditaruh tengah ya, Neng? Oke, untuk selanjutnya di sini ada menganalisis dan mengevaluasi. Yang pertama feedback. Ya, feedback itu Ibu ingin lebih menanyakan kendala apa saja ketika kalian Ibu persilakan untuk berkelompok berdiskusi mencari suatu permasalahan pada lingkungan terus mencari solusinya. Ya, tolong perwakilan setiap kelompok berbicara. Kira-kira dari kelompok 1 tadi kan dari kelompok 6, sekarang dari kelompok 1. Menemukan kendala atau kesulitan apa dalam mengerjakan tugas kelompok tadi. Ya, terus harus dapat solusinya. Dalam mengerjakan gitu, apakah tadi sekelompok ada yang tidak kerja gitu, atau mungkin nyari jawabannya susah, sampaikan itu adalah kendala. Kelompok 1 kan? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi ada kendala gara-gara ada agak recok sedikit. Recok tuh bahasa apa ya? Mungkin maksud saya ada kurang kompak ya. Kurang kompak. Terus solusi untuk menanganinya? Berdiskusi, mencari masalah. Dan turunkan ego ya, turunkan ego. Ini kayaknya kelihatan banget nih kelompok 1 tuh bener-bener semangat buat mengerjakan sampai menghasilkan sesuatu yang wah gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Kelompok 2 ada kendala apa di dalam mengerjakan kelompok? Maaf nih karena duduknya udah kayak gini Bu, bingung. Ya, berdiri. Assalamualaikum. Tadi pas. Ya nggak apa-apa, nggak usah ketawa ya. Ada kendala apa nak? Tadi saat mengerjakan sangat mudah. Ya. Berarti nggak ada kendala dong? Enggak. Ya udah. Kalau udah sampai orang dapat coklat ya, dapat coklat berarti nggak ada kendala. Bagus untuk kelompok 2, tepuk tangan dong. Ya, selanjutnya kelompok 3 punya kendala apa? Di dalam mengerjakan tugas. Kelompok 3 yang mana? Iya. Maaf. Kurang kompak Bu. Iya, sampaikan saja. Kurang kompak. Terus solusinya biar kompak gimana tadi tuh? Ada yang ngalah? Atau apa lagi? Udah, iya. Kalau kurang kompak itu harus ada yang diturunkan egonya ya. Mau menerima pendapat dari temannya. Kelompok 4. Kendalanya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 4 nggak ada kendalanya, cuma agak ribet dong sih. Ribet apanya nih? Berisik gitu. Oh, berisik. Ya, gitu aja. Udah, itu aja. Solusinya?
Solusinya harus ada yang bisa menyadarkan ya kalau kita sedang belajar kelompok, bukan malah ngerumpi, ya enggak? Iya, itu solusi. Oke. Selanjutnya kelompok berapa? 5. Ini. Iya, silakan. Tadi kesulitannya di mana mengerjakan? Oh ini, kesulitan atau kendala dalam mengerjakan tugas kelompok. Nggak usah gitu, udah sampein aja. Tadi Kesulitannya tidak ada. Tidak ada, berarti sama dengan kelompok 2 dong. Cuman ada kesusahan karena ada kesalahan sedikit. Nah, kesulitan, kesusahan, kendala sama saja. Ada kesusahan di mana? Menjawab soalnya. Iya. Tapi kan ketemu kan? Iya. Bu Marsa udah sangat luas loh, bisa ngasih buku, paket, bahan bacaan, internet ya. Jadi itu sangat memudahkan kalian. Ya, solusinya dalam menghadapi kesusahan tadi harus cari bener-bener jawabannya gitu kan? Iya. Digerakkan handphonenya kan? Iya. Iya, dibaca lagi kan bahan bacanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir, ada kendala apa? Iya. Ini bagi-bagi ya, tadi kan yang presentasi cowok nih gantian. Alhamdulillah untuk kelompok 6 tidak ada kendala, sama-sama kompak, sering ngerjain bareng juga. Iya, tapi nggak dapet coklat. Ya, saya memang lihat tadi kelompok 6 itu masih masuk saingan kelompok 2 ya, tapi kalah saing di pengisian, lebih banyak solusi yang ditemukan oleh kelompok 2. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke, selanjutnya di sini ada penguatan materi ya dari Ibu sedikit. Tapi sebelumnya ice breaking terlebih dahulu, biar penguatan materi dari Bu Marsa bisa kalian serap lebih fokus lagi. Ini kan ada celah-celah koridor nih. Bisa nggak kalian tuh keluar dari tempat duduk kalian dan lurus gitu barisnya dengan celah-celah koridor ini. Contoh, misalnya yang ini cowok lurusnya ke sini gitu, berdiri semuanya. Yang cewek di sini silakan. Yang cowok di situ, yang cewek cowok situ juga boleh gabung. Ayo, isi koridornya berbaris lurus, satu banjar. Ya, boleh gabung, boleh gabung. Kalau nggak muat 2 banjar, kalau muat 1 banjar. Ngerti banjar kan, pramuka kan? Iya. Ke belakang nah, ke belakang. Ini berdua kayaknya sempit deh. Kalau sempit isi yang belakang masih kosong, jadi 1 banjar aja. Di sini ice breaking-nya adalah A, B, D, G. Ya, di mana A-nya itu adalah ayo, ya. Ayo. B, belajar. A, B, D, G, D, dengan. G, gembira. Ya, jadi Ibu berharap kita bisa belajar dengan perasaan yang gembira. Jadi nanti instruksinya kalau Ibu bilang A, B, D, G, kalian juga ikutin A, B, D, G, gitu ya. Terus kalau Ibu bilang sebenarnya, kalian juga bilang sebenarnya. Nah, kalau sebenarnya berarti sebenarnya. Semuanya pegang pundak temen yang di depan. Kalau nanti Ibu bilang maju berarti maju. Kalau Ibu bilang mundur berarti mundur. Kalau Ibu bilang kiri berarti Kalau Ibu bilang kanan berarti Bisa? Boleh dicoba? Yang kelompoknya salah nanti ada hukumannya. Ya. Bisa fokus 10 T2? Ya, coba lihat belakangnya ada bangku, tolong geser itu nanti nggak bisa mundur. Ya. Udah aman? Aman? Oke, A, B, D, G. A, B, D, G. Ambil goyang-goyang gini. A, B, D, G. Gitu ya. 1, 2, 3. A, B, D. Enggak. Ibu dulu. 1, 2, 3. Ibu dulu. A, B, D, G. A, B, D, G. Sebenarnya. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. A, B, D, G. Bukan sebenarnya. Nah, artinya kebalikannya. Kalau Ibu bilang maju, berarti kalian apa? Konsentrasi. A, B, D, G. Sebenarnya.
siang, selamat sore, selamat malam. Oke, berarti semuanya masih dalam keadaan fokus. Alhamdulillah ya. Nah, di sini kita ada penguatan materi sedikit dari Ibu. Kalian bisa simak seperti yang ada materi PowerPoint di depan sini ya. Yang pertama tentang pengertian pencemaran lingkungan itu tersendiri. Ya, tadi Ibu sudah berikan sih materi secara link. Ibu berharap kalian baca biar Ibu melakukan penguatan, dan tadi kalian sudah melakukan kerja mencari permasalahan, solusi itu biar lebih nempel gitu ya. Yang pertama di sini, pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Ya, tadinya tuh lingkungan kita bersih. Tapi karena ada yang masuk, entah itu mungkin zat yang tidak berguna seperti sampah gitu ya, atau mungkin makhluk hidup yang memang sudah mati dan lain sebagainya, dan jumlahnya itu melebihi ambang batas. Misalnya yang tadinya lapangan upacara itu misalnya bersih, tiba-tiba ada satu truk sampah yang dibuang gitu. Artinya kan itu ada zat yang masuk di dalam lapangan itu. Ya enggak? Kebayang enggak? Baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik dimasukkan atau sengaja jatuh di situ, itu menyebabkan kualitas lingkungan kita menjadi menurun, atau kita sebut dengan perubahan lingkungan, dan nama lainnya juga pencemaran lingkungan. Karena yang tadinya bersih menjadi apa? Menjadi kotor dan tercemar. Kira-kira lingkungan yang tadi kotor itu penyebabnya apa? Faktornya apa? Bertambahnya penduduk yang tidak terkendali. Makanya tadi Ibu tanya, bagaimana jumlah sampah waktu kalian masih kecil? Sedikit kan? Ya karena memang zaman dahulu itu orangnya masih sedikit, tapi pas sekarang jumlah penduduknya banyak, sampahnya pun semakin banyak. Nah, ini kita sepakati masuk ke dalam faktor pencemaran lingkungan itu menjadi kotor. Yang kedua, polutan dalam jumlah besar. Apa sih polutan? Kalau polusi, ya itu merupakan prosesnya, proses suatu lingkungan itu menjadi kotor. Tapi kalau polutan, ini adalah zatnya. Zat yang masuk ke dalam lingkungan itu yang bisa menyebabkan kotor atau agennya gitu ya. Di sini kita lanjutkan lagi. Jenis-jenis pencemaran lingkungan tadi juga disinggung nih di LKPD kalian. Ada yang pertama pencemaran udara ya. Yang kedua ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran limbah organik dan anorganik. Untuk limbah di sini kita bisa nama lainnya adalah sampah organik yang berasal dari makhluk hidup dan bisa diuraikan oleh bakteri karena memang dia mempunyai unsur karbon C. Tapi kalau yang anorganik tidak bisa diuraikan oleh bakteri ya, karena memang tidak mempunyai unsur karbon C tadi. Dan yang kelima serta yang keenam ini memang agak sedikit asing, tapi nggak apa-apa Ibu kenalkan sedikit ke kalian, yaitu pencemaran cahaya dan pencemaran suara. Mungkin kalau udara kalian udah biasa ya ada pabrik yang banyak asapnya gitu kan, atau knalpot motor kalian dah gasnya itu banyak, itu terjadi pencemaran udara. Air yang pulangnya dari sekolah ke arah sana ngelihat kan kali Cibel itu warnanya hitam pekat, nah itu sudah terjadi pencemaran air. Kalaupun tanah ya lihat saja, yang tadinya tanah tapi karena ditumpuk sampah yang begitu banyak itu pasti sudah tidak ada tumbuhan yang mau tumbuh di sana. Sedangkan kalau yang tadi limbah organik dan anorganik, misalnya mamamu habis masak kangkung dibuang kan bekas akarnya ataupun batangnya, nah itu merupakan limbah organik. Tapi kalau yang anorganik, kamu misalnya minum dengan menggunakan gelas botol aqua, nah itu kamu buang, nah itu salah satu sisa dari limbah anorganik. Sedangkan cahaya, ini yang tadinya kalau malam itu kan gelap ya, tapi banyak perkotaan-perkotaan di luar sana menciptakan energi berupa lampu ya. Jadi kayaknya di malam hari tapi seperti terang, nah itu terjadi polusi cahaya di sana. Ini dampaknya adalah bagi siapa? Bagi hewan yang biasa mencari makanan malam. Jadi dia sulit beradaptasi, kok ini waktunya malam mencari makanan, tapi terlihat terang. Nah itu terjadi pencemaran cahaya. Sedangkan kalau pencemaran suara, mungkin kalau kita di sini dekat dengan bandara, yang bolak-balik ada pesawat, nah itu bisa mengganggu sedikit pendengaran kita secara terus-menerus. Untungnya kan ini jauh dari bandara ya. Paling kalau kita bisa temukan di sini biasanya nih, ada OB kita yang sedang memotong rumput ya. Nah itu kan agak sangat bising kan. Nah itu salah satu pencemaran suara. Oke, dampak adanya pencemaran lingkungan. Nah
Kira-kira kalau lingkungan kamu tercemar, apa dampaknya buat kamu? Yang pertama, gangguan estetika. Contohnya bau. Tadinya udah rapi gitu, udah bersih, tapi kita berdirinya deket tong sampah gitu kan ya, atau tempat pembuangan sampah, udah menjadi tidak estetik aja, jadi bau aja ya. Terus yang kedua, kerusakan properti. Contohnya bahan logam menjadi berkarat. Ya, itu nanti berbicaranya yang jenis logam atau besi apabila mungkin terkena air hujan yang pH-nya agak asam, ini cepat berkaratnya. Gangguan pada tumbuhan atau hewan. Contohnya penurunan hasil pertanian. Ya, mungkin yang tadinya petani itu bisa panen berapa kuintal, tapi karena tanahnya tercemar menjadi menurun. Gangguan pada kesehatan manusia, contohnya penyakit saluran pernapasan, ya, atau ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Jangan jauh-jauh deh ya, kita lagi belajar ada yang membakar sampah itu semuanya jadi sesek gitu ya. Nah, itu salah satu dampak yang paling cepat kita kena. Lalu upaya untuk mengatasi pencemaran itu apa? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu. Terus yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Nah, jadi tolong yang mungkin masih jajan es pakai plastik, besok tolong bawa gelas tumbler dan tempat makan. Jadi jangan pakai wadah yang plastik itu. Biar habis makan itu cukup sisa makanan yang dibuang dicuci dan di sekitar lingkungan kita tidak ada sampah plastik lagi. Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Ya, di sini ada jalur angkot enggak? Ya, kalau bisa, kalau angkot kan satu mobil bisa masuk sekitar 8 atau 10 orang ya. Kalau yang kecil-kecil, kalau yang gede mungkin enggak. Jadi kalau kalian pakai motor itu gas knalpot motornya banyak gitu ya udaranya. Tapi kalau pakai angkot bisalah kalian mengatasi pencemaran itu. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, ini sangat pasti ya karena oksigen itu memang keluarnya dari si tumbuhan itu tersebut. Melakukan pemilahan sampah dan mendaur ulang sampah. Nah, kamu lihat di depan kelas kamu itu ada 3 tong sampah dengan warna yang berbeda. Ya, ada yang organik, ada yang anorganik, dan B3. Ya, kalau bisa kalian bisa memilah atau membuang sampah itu berdasarkan tong sampah tersebut agar bisa didaur ulang dengan kita lihat melalui konsep 3R. Tadi ini sempat disinggung oleh kelompok 1 ya. Ada reduce, mengurangi sampah, reuse, menggunakan kembali, dan recycle artinya mendaur ulang. Ya, oke, itu adalah penguatan materi dari Ibu, semoga lebih paham. Karena tadi kalian sudah melakukan pretest di awal pembelajaran, sekarang ada post-test. Jadi silakan keluarkan kembali handphonenya. Untuk ketua kelas, saya akan share link post-testnya dan kamu tolong share ke ini ya, ke grup kelas. Nah, Ibu berharap nilai post-test ini nilainya lebih tinggi dari nilai pretest karena kalian sudah mendapatkan pembelajaran ya. Silakan mengerjakan, waktunya hanya 3 menit, bisa ya? Jangan lupa klik submit atau kirim apabila kelas selesai. Nggak boleh nyontek, kerjakan sendiri. Kalau yang nggak bisa dibuka, ditempel, terus di copy, ditempel ke Chrome, itu pasti bisa, ya. Langsung ditempel ke Chrome aja, di copy paste. Disatuin. Satu meja satu, jangan diambil dulu ya.
Satu meja satu, jangan diambil dulu. Oke, silakan klik kirim atau submit. Selanjutnya ditaruh handphonenya, bisa fokus ke depan. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, di sini Bu ada ice breaking. Tolong semuanya berdiri. Ya, permainan ice breaking adalah claps, boom, dan candy. Claps, boom, dan candy. Ya, kalau claps itu artinya tepuk. Claps itu ya. Kalau boom, kalian gebrak meja. Candy, ambil permen, main cepet-cepetan, paham? Nggak boleh ada yang curang. Bisa dipahami? Tes dulu ya. Claps, ulangi, claps, claps, boom, boom, claps. Ya, siapa yang udah ngambil? Siapa yang udah ngambil candy atau permen? Kan belum. Fokus. Taruh di tengah. Claps, ulangi, 1, 2, 3, claps, claps, boom, boom, claps, claps, boom, boom, claps, claps, boom, boom, claps, claps, candy. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Coba yang dapat candy tunjuk tangan. Iya. Nah, itu berarti tingkat daya tangkap kecepatannya ya. Cepat sekali ya. Oke, satu lagi. Bisa tolong dikeluarkan handphonenya. Cuman sebelum mengisi refleksi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu pengen tanya dulu. Kira-kira hari ini tuh belajar tentang apa? Atau apa yang didapat? Tadi mic-nya mana? Ayo. Iya, tunjuk tangan Nak. Namanya siapa? Maaf. Ada mic, ada mic-nya? Ada mic-nya nggak? Nggak ada ya? Oh ini, maaf. Maaf ini sama Ibu ya. Oke. Refleksi. Coba sebentar refleksi. Kira-kira hari ini belajar tentang apa? Pencemaran lingkungan dan mencari solusi untuk menangani pencemaran itu. Oke, pencemaran lingkungan dan mencari solusi untuk menangani pencemaran tersebut. Ada yang ingin menambahkan pencemaran lingkungan itu kan tadi banyak. Mungkin ada yang ingin nambahin? Ayo, satu baris satu orang harus mempunyai refleksi atau kesimpulan hari ini yang didapat apa? Apa perlu pakai tambahan permen ya buat yang sudah berani kasih refleksi ditambah permen lagi? Ayo, satu lagi. Tambahin lagi. Pencemaran lingkungan, terus solusinya. Kira-kira ada pencemaran lingkungan apa saja tadi? Ayo, jangan malu. Iya tuh, namanya siapa? Iya, apa saja yang didapat hari ini? Banyak belajar tentang pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Seperti ya banyak dah pokoknya Bu. Iya. Terima kasih. Mendapatkan jenis-jenis berbagai macam pencemaran. Kira-kira ada yang bisa menambahkan lagi nih, baris ini sama baris ini belum nih ya. Pencemaran lingkungan tersebut tadi itu disebabkan oleh apa? Ya. Salah satunya aja, misalnya pencemaran air. Air yang kotor itu disebabkan oleh apa? Oleh apa ya? Ini kayaknya pengen nunjuk lagi, nggak apa-apa, boleh. Soalnya nggak ada barisan itu. Disebabkan oleh apa? Pencemaran air. Iya, kira-kira Yang atau pencemaran banyak yang membuang sampah di sungai. Iya, terus nemu pencemaran apa lagi? Pencemaran udara. Iya, itu penyebabnya apa? Dari kendaraan bermotor, Iya. asap pabrik. Oke. Terus Itu udah dapat tuh permen. ya udah. Bu. Udah, tepuk tangan dong. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan jika lingkungan kita tidak tercemar? Solusi nih, solusinya bebas. Mau pencemarannya apapun itu, yang penting solusi. Ayo, ada yang bisa? Nah, itu nunjuk tangan kayaknya. Jadi tunjuk tangannya tuh malu-malu kayak gini, nggak usah malu ya. Dapat permen, dapat nilai juga.
Sama aja ya Bu, gak apa-apa. Iya. Kira-kira solusinya apa nih biar lingkungan kita tidak tercemar atau bersih? Membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi makanan yang dari gitu lah, harus pakai tumbler gitu kalau dari rumah. Udah itu aja. Membuang sampah pada tempatnya. Dan yang tadi pakai konsep 3R ya, salah satunya kita harus mengganti wadah makanan kita yang dari plastik itu memakai tumbler masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Marsha, gimana rasanya? Ya, alhamdulillah tadinya kan deg-degan tapi sekarang udah lega. Alhamdulillah. Baik Bu Marsha, setelah tadi kita observasi ya kegiatan belajar Kita belajar Pancasila, kita ya. Bagaimana pendapat Bu Marsha dalam pembelajaran Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ada beberapa yang tidak sesuai harapan. Tadi Canva mungkinnya, tapi memang ternyata singkirkan ego kawan demi negeri. Ya itu mungkin yang menjadi harapan saya. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai secara manualnya, dan satu anak atau dua anak yang bisa Canva itu seharusnya langsung menuangkan ke Canva sehingga nanti pas dipresentasikan itu mereka menampilkan Canva. Tapi karena memang ini masih tahun ajaran baru gitu ya, anaknya benar-benar baru masih adaptasi, belum secepat kakak-kakaknya gitu ya yang kemarin pernah saya libatkan, ya sudah mereka hanya LKPD secara manual aja tanpa Canva. Tapi buat kedepannya saya coba perkenalkan itu ke mereka. Berarti Canva yang belum terrealisasi ya Ibu ya? Iya. Oke, bisakah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan dalam proses pembelajaran tadi? Perasaannya gitu. Betul, apa yang Ibu rasakan dalam proses pembelajaran tadi? Ya alhamdulillah sih bisa merasakan apa ya, merasa bangga gitu ya, merasa senang karena bisa mengulang pembelajaran yang pernah saya terapkan dulunya. Hampir kesuksesan itu 90% di siswa yang baru ini gitu, walaupun memang tidak mencapai setinggi yang kemarin. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri gitu kalau ternyata saya bisa gitu dan mampu menerapkan pembelajaran yang utuh dari mulai mungkin memberi salam sampai ke penutup, dan itu dilengkapi dengan entah itu mungkin asesmen diagnostiknya, dengan penilaiannya, dengan presentasinya, dengan mengorganisasi peserta didiknya gitu. Jadi ternyata saya mampu gitu. Tadinya kan merasanya bisa nggak nih ya gitu. Ini kan anaknya masih baru. Ternyata alhamdulillah cukup kooperatif anak-anak itu. Baik. Berarti anak-anak yang tadi Ibu ajarkan kooperatif ya Bu ya? Iya. Lalu bagaimana nih tercapaian tujuan pembelajaran? Kalau tadi kan untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu Marsha sebelumnya mengadakannya kalau anaknya tersebut kurang maka akan mengadakan remedial. Kalau anak tersebut ternyata bagus berarti kan hanya mengadakan pengayaan saja. Nah kira-kira dari ketercapaian tujuan pembelajaran yang tadi ini perlu nggak nih ya untuk remedial dan pengayaan tersebut nih? Iya. Tadi itu kan saya melakukan pretest sama posttest ya, itu saya lihat hasilnya kalau memang nanti ada beberapa anak yang nilai posttestnya itu malah rendah gitu. Seharusnya kan yang posttestnya itu tinggi gitu kan, karena mereka sudah menerima pembelajaran. Ya mau tidak mau saya akan melakukan remedial, tapi kalau memang hampir semuanya turun nilai posttestnya gitu ya, ya mungkin saya akan berusaha mengulang pembelajaran dengan apakah saya ganti modelnya atau metodenya. Tapi tadi rata-rata alhamdulillah sih nilainya itu maksimal gitu. Yang tidak tercapai itu hanya beberapa orang saja. Nah, paling itu yang beberapa orang itu nanti bisa dilakukan dengan remedial saja. Jadi tidak diulang semuanya. Oh, berarti ketercapaian tujuan pembelajaran alhamdulillah tercapai ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Dari kegiatan pembelajaran tadi Ibu, kira-kira nih
kesulitan siswa apa sih? Kalau tadi kan sempat saya lihat ya, ada beberapa siswa yang menyatakan kesulitannya ya. Ya kira-kira apa aja itu Bu tadi? Iya, tadi itu kan yang namanya saya gunakan model pembelajaran PBL itu kan ada yang namanya mengorganisasi, ya artinya mereka itu dibagi kelompok. Karena memang mereka itu masih peserta didik yang baru gitu, sekolah juga belum ada 2 minggu. Ketika disajikan LKPD yang memang PBL itu kan permasalahan ya, itu masih ada yang kurang kompak karena mungkin masih ego itu tadi dia menyampaikan itu. Ada yang dia bilang katanya bukan ribet sih apa ya nyebutnya ya berantakan atau apa, tapi akhirnya mereka menemukan solusinya harus ada yang mengalah gitu dan mau mendengarkan pendapat temannya. Itu sih kendalanya kurang kompak saja dan egonya masih tinggi, masih mau yang ini semuanya gitu, jawab semuanya gitu, temennya kayak nggak dipeduliin jawabannya gitu, masih kurang nyatu gitu, chemistry-nya lah bahasanya, masih saling mengenal mereka itu. Oh iya, karena baru ya Bu ya di kelas baru. 10. Lalu kesulitan Ibu sendiri kira-kira apa nih Bu dalam tadi mengadakan kegiatan belajar? Ya itu tadi yang Canva itu, karena memang mereka itu baru 2 kali pertemuan sama saya, jadi Canva itu saya sempat singgung, cuman saya belum ajarkan secara langsung gitu. Walaupun memang seharusnya itu nanti di guru informatika ya mengajarkan. Saya pikir langsung cepat tadi tuh hasil LKPD-nya bisa dilanjutkan ke Canva, ternyata kan belum bisa Bu gitu, belum ngerti ya udah. Itu sih kesulitan mereka, belum sempat saya ajarkan Canva-nya. Baik. Lalu Ibu kalau untuk mengatasi kesulitan Ibu tadi untuk kedepannya bagaimana nih Bu? Iya, yang tadi itu saya sih pengennya berkolaborasi ya sama guru informatika untuk tolong disisipkan materi Canva gitu, karena saya ingin mengadakan, bukan ingin malah kemarin sudah mengadakan gitu, ternyata anak-anak terhambat di Canva. Padahal kan Canva itu bagus gitu buat mereka tuh presentasi tidak di kertas lembar. Kayaknya tuh kurang menarik ya kalau Canva kan ada template-templatenya tersendiri gitu dan IT-nya juga kan bisa melek gitu mereka tuh. Sih paling solusinya berkolaborasi dengan guru informatika atau saya langsung yang turun gitu. Sesekali disisipkan ajarkan, coba nih kita hari ini bikin Canva gitu, materinya nah ini gitu. Baik, berarti berkolaborasi dengan guru ya Bu ya, dengan terutama khususnya guru informatika. Lalu Ibu, identifikasi hal mantap dan yang perlu dipeningkatkan, artinya hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan itu apa ya yang berdasarkan kegiatan yang tadi Ibu lakukan? Kegiatan pembelajaran yang perlu saya tingkatkan kembali. Ya itu tadi mungkin apa ya, dari saya pribadi ya, dari saya pribadi kepada siswa dalam pemberian materi, kalau memang kayaknya bisa menggunakan Canva ya itu saya harus berikan pelatihan itu. Terus yang kedua dari segi persiapan ya, tadi kan itu ada kendala teknis di apakah infokusnya gitu kan, itu lebih ke sarana prasarana sih, sama masih ada siswa yang sulit dikendalikan. Kadang kan yang namanya siswa itu bercanda dan sebagainya. Nah itu saya paling harus meningkatkan bagaimana nih biar dapat fokusnya siswa gitu tanpa harus saya emosi gitu. Baik, berarti yang Ibu akan tingkatkan ya ini pemberian mata pelajaran Canva, persiapan teknis ya Bu ya, prasarana-prasarananya. Baik, yang ketiganya adalah siswa yang sulit dikendalikan, jadi Ibu perlu meningkatkan kembali ya ke depannya. Tanpa harus emosi saya. Tanpa harus emosi, benar itu Ibu. Baik, berarti dengan demikian berarti apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya Bu? Ya, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya mungkin kalau tadi itu saya coba PBL, saya ingin mencoba model yang lebih menarik lagi dari PBL, yaitu PJBL. Kebetulan IPAS ini adalah proyek ya, yang dimana mereka itu harus ada produk gitu. Ya siapa tahu aja dengan modelnya diganti dari PBL ke PJBL, yang dimana mereka itu lebih menggunakan kekreativitasannya dalam apa ya, dalam membuat produk gitu. Jadi lebih nempel, pembelajarannya lebih semangat lagi, lebih tertarik lagi gitu. Itu sih paling saya meningkatkan
model-model pembelajarannya saya ganti dari PBL atau PJBL atau mungkin model yang lainnya yang menurut saya lebih bagus lagi biar mereka lebih tertarik untuk kegiatan pembelajaran. Berarti untuk pertemuan selanjutnya Ibu mau menggunakan metode pembelajaran dengan project ya Bu ya. Kalau tadi PBL sekarang menjadi PJBL. Baik Ibu, alhamdulillah ya Bu ya. Ternyata tadi saya acungin jempol nih buat Ibu nih. Sukses sekali untuk pembelajaran hari ini ya, sungguh bagus. Mungkin nanti untuk kedepannya harapan-harapan Ibu yang sudah Ibu katakan tadi bisa terlaksana dengan baik, terutama untuk pemanfaatan pembelajaran Canva, berkolaborasi dengan guru informatika, dan juga mengganti metode pembelajaran yang tadinya PBL menjadi PJBL. Begitu ya Bu ya? Oke, saya doakan untuk kedepannya semoga pertemuan pembelajaran Ibu kedepannya lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan Ibu, gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu untuk kegiatan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bu Del. Ya, kita berdoa semoga kedepannya kita sama-sama menjadi guru yang sangat-sangat dirindukan oleh anak murid kita ya Bu ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu untuk kegiatan hari ini. Hati-hati ya Bu ya nanti di jalan. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu.